Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati dan yang saya muliakan para habaib, para alim, para ulama, wabil khusus guru kita bersama Amanah Kiai Haji Lutfi Basori. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau, sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Tak lupa pula salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan prolog saya tentang fitnah akhir zaman. Maksud dari fitnah akhir zaman ini adalah yaitu tanda-tanda ketika menjelang hari kiamat. Apa saja itu saya rangkum menjadi 6 bagian. Yang pertama, orang-orang mengingkari aturan-aturan syar'i. Maksud dari orang-orang yang mengingkari aturan-aturan syar'i ini adalah akan banyak bermunculan orang-orang yang tidak malu ketika mereka sedang melakukan pelanggaran-pelanggaran syar'i. Contohnya misalnya seseorang berpuasa di bulan Ramadan, tetapi mereka berani membuka atau tidak malu mereka tidak berpuasa ketika di bulan Ramadan itu, atau mereka berani terang-terangan tidak berpuasa di bulan Ramadan, karena yaitu tadi mereka sudah melanggar aturan-aturan syar'i. Yang kedua, terpecahnya kaum muslim. Fitnah kedua yang akan terjadi menjelang hari kiamat adalah terpecahnya kaum muslim. Maksudnya di sini akan bermunculan aliran-aliran yang menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana kita ketahui di medsos yang lagi panas-panasnya diperbincangkan, yaitu seseorang yang bisa paham dengan bahasa semut. Kita sebut saja El-Gufron. El-Gufron ini dia menyampaikan kepada para pengikutnya jika ada salah satu dari pengikutnya yang meninggal dunia, kemudian didatangi oleh kedua malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menanyai mereka di alam kubur. Nah, El-Gufron ini menyuruh para pengikutnya yang meninggal itu untuk sebut saja nama saya, kata dia, El-Gufron. Maka kedua malaikat tersebut tidak jadi menanyai para pengikutnya tersebut. Sungguh aliran ini sangat menyeleneh atau sangat tersesat. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan orang yang tersesat itu. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga yaitu orang-orang lebih memilih mati agar terbebas dari ujian yang besar. Fitnah yang ketiga ini sudah kita temui di zaman sekarang. Banyak sekali orang-orang yang lebih merelakan menghilangkan nyawa mereka atau lebih memilih mati daripada menghadapi ujian yang besar. Kenapa seperti itu? Menurut saya sendiri, orang-orang itu ada dikarenakan mereka lebih banyak mengeluh daripada mensyukuri. Makanya orang-orang tersebut muncul di zaman sekarang ini. Nah, yang keempat yaitu munculnya al-harj. Apa al-harj itu? Disabdakan oleh Rasulullah SAW yang artinya sungguh ketika menjelang hari kiamat nanti akan bermunculan al-harj. Para sahabat bertanya, apa itu al-harj? Rasulullah pun menjawab, al-harj itu adalah pembunuhan, yang mana bukan disebabkan karena kalian memerangi kaum orang-orang musyrik, melainkan kalian saling membunuh satu sama lain, bahkan berani membunuh tetangganya, saudaranya, pamannya,
dan anak pamannya. Yang kelima yaitu tersebar luasnya kebodohan. Fitnah yang satu ini tidak boleh terabaikan karena akan banyak bermunculan kebodohan dikarenakan orang-orang hanya haus akan mengejar harta dunia sehingga lupa dengan agama mereka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sungguh menjelang hari kiamat ada masa-masa di mana kebodohan diturunkan, ilmu diangkat, serta banyak bermunculan al-harj. Yang terakhir, yang keenam yaitu munculnya dajjal. Fitnah terakhir menjelang hari kiamat adalah munculnya dajjal. Hal ini akan menjadi fitnah yang terbesar yang akan terjadi setelah itu muncullah hari kiamat. Itulah beberapa fitnah akhir zaman yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya meneruskan prolog dari rekan saya tentang tanda-tanda akhir zaman. Tentu sudah disebutkan banyak tadi oleh rekan saya tanda-tanda akhir zaman. Banyak ya. Nah, sekarang saya di sini ingin menyampaikan gimana caranya kita ini ingin terhindar dari fitnah-fitnah tersebut. Tidak usah mikir yang jauh. Cuman satu. Apa sih? Yaitu apa? Berpeganglah dengan para ulama. Ikutilah ulama. Ya. Karena kata Al-Imam Abu Darda rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan yang artinya apa? Jadilah 4 dari golongan ini. Apa saja itu? Yaitu jadilah seseorang yang alim, kata Al-Imam Abu Darda. Yang kedua, dan jadilah orang yang suka mengkaji ilmu, suka belajar dengan ilmu kitab, dipelajari semua. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga kata Al-Imam Abu Darda, jadilah pendengar. Kalau misalnya kamu tidak bisa menjadi orang yang alim, kamu tidak bisa menjadi orang yang selalu belajar ilmu, maka jadilah pendengar ilmu. Maksudnya gimana? Ada ceramah, ya, ada nasihat, ya, ada kultum, ada mauidhah. Kita dengarkan, kata Imam Abu Darda. Kalau misalnya kita tidak bisa dengarkan ilmu ini, ya jadilah orang yang cinta di dalam orang yang menuntut ilmu. Maksudnya apa? Kayak santri-santri gini, orang-orang harus mencintai. Ya, jadi kata Imam Abdul Darda, kalau misalnya tidak bisa menjadi orang yang alim, jadilah orang yang apa? Kalau misalnya tidak bisa menjadi orang yang alim, jadilah orang yang suka belajar ilmu. Dan kalau misalnya tidak bisa menjadi orang yang belajar ilmu, jadilah pendengar ilmu. Kalau misalnya tidak bisa menjadi orang yang pendengar ilmu, maka jadilah pecintanya ilmu. Nah, kata Imam Abu Darda ada terusannya ini. Dan janganlah kamu menjadi yang kelima ini, yaitu apa? Ahlul bid'ah. Yaitu ahlul bid'ah, orang yang beramal tapi tanpa ilmu. Seperti orang-orang Wahabi, Syiah, liberal, kan banyak kan ya. Apalagi sekarang sudah disebutkan tadi Mama Bupron, itu kan termasuk kesesatan yang terjadi di akhir zaman ini. Nah, maka dari itu kata Imam Abu Darda, yaitu kalau misalnya kita ini ingin selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman kayak gitu, berpegang teguhlah dengan ulama. Ya, berpegang teguhlah dengan ulama, karena ulama inilah yang bakal menuntun kita ke jalan yang benar. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Dan sebagaimana dari Rasulullah SAW juga disebutkan di dalam kitab Mukhtarul Hadis, ya, kun aliman, ya,
au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala taqul al-khamis fatahlik. Nah, itu kata Rasulullah SAW. Memang di sini dari sabda dan kalam Al-Imam Abu Darda di sini maknanya hampir sama. Akan tapi di sini ibaratnya Al-Imam Abu Darda lebih menyerahkan hadis Rasulullah SAW itu yang maksudnya yang kelima ini tadi ahlul bid'ah. Kalau yang kita tahu yang pernah dijelaskan itu, dan janganlah menjadi orang yang kelima, maka kamu akan hancur. Maksudnya di sini itu orang yang menjauhi ulama, orang yang kini, ya kan? Orang yang yafiru minal ulama, yaitu yang lain daripada para ulama. Nah itu jangan jadi orang yang seperti itu. Dalam hadis Rasulullah SAW. Dan di sini lebih ditegaskan oleh Al-Imam Abu Darda, kata beliau yaitu ahlul bid'ah. Nah, ahlul bid'ah yaitu orang-orang yang di zaman sekarang ini yang banyak kesesatannya, yaitu orang-orang Wahabi, Syiah, liberal dan yang lain-lainnya. Nah, maka dari itu kita sebagai orang awam harus berpegang teguh dengan para ulama. Tidak ada yang lain. Di akhir zaman ini kita ini kata Al-Habib Ibrahim bin Sunnah kita ini harus memperbanyak istighfar. Ya, istighfar berbanyak karena ya betapa banyaknya maksiat di luar sana, kata Habib Ibrahim bin Sunnah. Dan yang kedua, walzam bil buyut, dan senantiasalah di rumah. Tidak usah keluar. Kalau tidak penting tidak usah keluar. Kalau misalnya penting keluar, gitu loh. Ya, senantiasa di rumah. Terbiasakanlah kamu di rumah. Nah, itu kata Al Habib Ibrahim bin Zubair. Jadi begitu. Jadi kalau misalnya kita ibaratnya ingin terhindar dari fitnah-fitnah tersebut, ya kembali tadi yaitu berpegang teguh dengan para ulama. Dan para ulama jangan bakhil, jangan kikir atas ilmunya. Ya, bagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza dhaharatil fitan awil bid'ah wa subba ashabi falyudhiril 'alim 'ilmahu, faman lam ya'mal dzalika fa'alaihi la'natullah wal malaikah wan nas ajma'in." Ya, kata Rasulullah SAW "Idza dhaharatil fitan", apabila nampak fitnah awil bid'ah, dan bid'ah kesesatan, wasubba ashabi, dan para sahabat Nabi dicaci maki, ya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, pokok semua sahabat Nabi dicaci maki, falyudhiril alim ilmahu, maka tampakkanlah orang alim ilmunya. Maka orang yang alim ini, kata Rasulullah, harus menampakkan ilmunya. Lah, ada lanjutannya kata Rasulullah, ya, jika seorang alim ini tidak ingin menampakkan ilmunya atau diam atas ilmunya, fa'alaihi la'natullah, maka dia ini akan dilaknat oleh Allah atas diamnya ilmu itu, atas diamnya dia tidak bergerak di atas kesesatan itu. Ya, bukan Allah saja, wal malaikah, dan para malaikat, wan nasi ajma'in, dan seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Orang alim itu bakal dilaknat. Ya, paham? Makanya kalau misalnya jadi orang alim itu jangan pelit-pelit untuk membagikan ilmu. Ya, jangan pelit-pelit untuk membagikan ilmu. Kalau kita melihat teman kita salah, murid kita salah, langsung tegur, nasihati, empat mata, jangan di depan umum, karena sebenarnya di depan umum itu membuat dia malu. Ya, kata Imam Syafi'i begitu kan. Nah, maka dari itu jadi orang alim itu harus dermawan dengan ilmunya, tidak bakhil, ya kan? Sebagaimana kalam ulama itu, wailul lil jahil idza sakata ala jahli, wa wailul lil alim idza sakata ala ilmihi. Nah, begitu. Jadi ibaratnya orang yang alim itu yaitu celaka, kata Rasulullah SAW. Jadi orang yang alim itu celaka, kata para ulama, jika dia itu diam atas ilmunya. Dan yang terakhir, bahwasanya fitnah akhir zaman ini yang terkadang muncul di dalam kehidupan kita ini, ada 3 hal yang kita bisa terima dalam kehidupan ini. Kata para ulama Salasun la budda an tastakirra
fi dhihnika. 3 hal yang harus engkau tanam dalam benakmu. Apa? Yang pertama, la hajata minal maut, yaitu tidak ada yang selamat dari kematian. Wala rahata fid dunya, dan tidak ada yang bisa beristirahat di dunia ini. Tidak ada yang bisa beristirahat, mau itu orang awam, mau itu orang kaya, orang miskin, orang alim, tidak ada yang bisa beristirahat. Semuanya ada pekerjaannya masing-masing. Wala rahata fid dunya, dan tidak ada yang bisa beristirahat di dunia ini. Mau itu kaya, miskin, orang yang alim, orang yang jahil, tidak ada yang bisa beristirahat. Semuanya ada pekerjaannya, ada tujuannya, ya, ada misi, ada visi misinya satu sama lain, ya, berbeda-beda. Dan yang terakhir ini yang paling penting untuk kehidupan kita, biar kita ini juga terhindar dari fitnah akhir zaman. Apa? Wala salamata min kalamin nas. Dan di dunia ini tidak ada yang bisa selamat dari ucapan manusia. Tidak ada yang bisa selamat. Ya. Jadi termasuk seperti tadi disebutkan al-haraj, pembunuhan. Kok bisa ada pembunuhan? Pasti ada cekcokan tidak terima gini. Nah, kita sebagai orang yang tahu ilmunya itu harus diam atas orang seperti begitu itu. Tidak usah ditanggapi. Kata Imam Syafi'i apa? Kata Imam Syafi'i, ya, sebaik-baik jawaban orang yang kayak gitu tuh, orang yang jahil itu as-sukut, itu diem. Ya, diem. Ya, bahkan di dalam fikih disebutkan tarkul jawab alal jahil jawab, ya kan? Meninggalkan jawaban atas orang yang bodoh itu sudah menjawab. Karena kenapa? Kalau kita orang teruskan, kalau kita meneruskan percekcokan itu, maka yang terjadi itu akan terjadinya pembunuhan, akan terjadinya perpecahan umat Islam dan yang lain-lain yang tadi sudah disebutkan oleh rekan saya. Jadi begitu. Yang ketiga ini sangatlah penting. Dan yang kedua apa? Wala rahata fid dunya. Nah, tidak ada yang bisa beristirahat di dunia ini. Semuanya punya tugas masing-masing. Orang alim, apa tugas orang alim? Ya, sebagaimana tadi juga bisa kita sambungkan di kalam ulama apa? Tugasnya orang alim yang mengajar orang yang bodoh. Dan tugasnya orang yang bodoh yaitu apa? Belajar kepada orang yang alim, sebagaimana tadi juga disebutkan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus gimana dengan orang kaya dan miskin? Nah, ini juga sama-sama menguntungkan. Orang kaya itu kenapa diciptakan orang kaya? Maka mereka ini ibaratnya diciptakan agar menyedekahkan atau menyisihkan hartanya untuk orang-orang yang miskin. Dan orang-orang yang miskin ini, ya dia ini juga bermanfaat bagi orang-orang yang kaya, biar mereka ini mendapatkan pahala yang lebih. Jadi sama semua, tidak ada yang beristirahat di dunia ini. Mau kecil, mau besar juga, ya. Tidak ada anak kecil yang beristirahat di dunia ini, tidak ada. Semuanya itu punya tugas masing-masing. Seperti halnya kita sekarang di dalam pondok, kita yaitu talibul ilm, yaitu mencari ilmu. Ya, jadi begitu. Pokoknya inti daripada semua ini yaitu apa? Kalau misal kita ingin terhindar dari fitnah-fitnah ini, yaitu ikutilah para ulama. Bahkan disebutkan kita ingin belajar dengan orang yang alim itu ada 5. Apa? Yang pertama, guru yang mengajarimu tidak sombong, dan merubah sifat sombong itu menjadi tawadhu. Ini yang pertama. Dan yang kedua, apa? Guru yang bisa mengajarimu dari sifat yang riya menjadi sifat yang ikhlas. Ini yang kedua. Dan yang ketiga yaitu guru yang mengajarimu dari cinta dunia menjadi orang yang zuhud atas dunia. Dan yang keempat yaitu carilah guru yang dia ini mendidikmu, yang pertama awalnya kamu ragu terhadap kebenaran, maka kamu akan yakin bahwasanya kebenaran itu ada, tidak ada keraguan lagi. Dan yang kelima apa? Guru yang mengajarimu untuk apa? Untuk selalu menghormati sesama muslim dan tidak bermusuhan.
mau itu teman, sahabat ataupun siapapun itu. Dan kalau misalnya kita sudah menemukan 5 dari sifat ini di guru kita, maka peganglah erat-erat. Bahkan diriwayatkan kita itu harus memegang seorang murabbi itu dengan apa? Menggigit jari kita dengan gigi geraham. Gigi geraham itu mana? Ini yang paling dalam. Gigit sekeras-kerasnya. Karena kenapa? Karena tidak akan pas. Nah, seperti itu. Jadi intinya sih pada semua itu, kalau misalnya kita ingin terhindar dari fitnah akhir zaman, yaitu apa? Ikutilah para ulama. Tidak ada yang lain di sini. Ikutilah para ulama. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau kata-kata yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.